Nah, buat teman-teman yang ingin menanam bawang merah, yang berencana bulan depan memasuki musim hujan, momen yang tepat untuk kultivator ini seperti sekarang ini kalau saya pribadi. Jadi tanahnya waktu kering, tentunya sebelumnya kita buat got atau drainasenya itu ya, buat saluran airnya itu, biar tanahnya lebih kering lagi. Nah, jadi pas kering kita rotari. Nah, kenapa rotarinya kita itu momennya waktu kering? Biasanya itu kalau tanahnya kering kita rotari, sisa rumput yang kita spray herbisida itu biasanya lebih efektif, nggak tumbuh lagi lah, dan sama biji-bijiannya itu akarnya pun biasanya juga tuntas untuk akar sisa-sisa tanaman. Apalagi kalau yang seperti ini yang pas di rotari ini lahan baru bekas tanaman padi. Jadi persiapan untuk momen mendekati nanti kalau musim hujan, nanti tanah yang kering ini terkena air hujan itu biasanya lebih efektif dari kelembapan suhunya, dan bisa steril dari sisa ya tanaman yang dahulunya itu. Jadi lebih maksimal lah untuk pengolahannya. Pas datang hujan itu tanahnya jadi bisa pro, sepertinya gembur subur gitu loh. Jadi untuk kita tanemin bawang merah itu perawatannya juga yang saya alami itu lebih mudah. Nah, kalau ini lahan yang udah pernah ditanami bawang merah dahulu, sama juga saya pakai sistem kering lah tanahnya tuh. Menurut saya itu lebih kering lebih bagus. Dan habis di rotari ini kan nanti kalau beruntung hujannya belum datang gitu bisa kejemur. Jadi sisa-sisa akarnya yang bekas rumput liar atau enggak terkena herbisida masih ada 1-2 itu juga efektif. Nanti malah yang kependem gitu bisa jadi rumput pasti kita tambah spray M21 itu. Dan teknik untuk kultivator atau ngerotarinya itu agak dibelok-belokin gitu jalannya, jadi nggak lurus langsung ke depan. Nah, tujuannya itu biar tanahnya itu nggak terlalu gembur banget atau berdebu, jadi debu gitu, nggak terlalu lembut tanahnya itu, jadi masih ada kayak kerikil-kerikil tanahnya itu, jadi ya masih ada bulat-bulat. Karena kalau terlalu lembut atau berdebu itu ya juga kurang bagus. Kebesaran tanahnya itu yang bulat-bulatnya itu juga kurang bagus juga, jadi yang sedengan itu agak kecil-kecil gitu. Nanti kalau udah datangnya hujan itu biasanya udah hancur sendiri. Ini kalau pas pembuatan lahan ini, kalau saya sendiri saya usahakan masih belum ada hujan itu. Kalau waktu sekarang itu masih ada hujan 1-2 juga nggak masalah. Nah, ini kalau teman-teman lihat kan ngerotarinya agak dibelokin ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri. Nah, itu tujuannya itu tanahnya itu jadi nggak terlalu dalam juga. Kalau ngerotarinya itu terlalu dalam banget itu, kalau di daerah lahan saya ini sendiri itu kurang juga bagus. Nanti tanahnya biasanya itu gembos, atau kalau kering itu ke atas gitu, atau mumbul lah. Nanti kalau gimana ya, kalau ada hujan itu biasanya di atasnya halus tapi tanahnya airnya itu nggak bisa ngeresep. Nah, itu kan bisa dilihat rumputnya itu jadi lebih tuntas. Kalau ada sisa yang jenis rumput yang mungkin yang susah itu, namanya kalau di sini rumput karet yang memanjang. Nanti kalau udah selesai di kultivator ini, jadi sisa-sisa tanah yang jatuh di gotnya ini dikeatasin dulu, dinaikin ke bedengan, nanti sambil dirapikan, dibuat rata lah, diratakan biar lebih dak atau datar.
Dan kalau teman-teman itu lebih telaten, itu sisa rumputnya itu bisa kita ambilin setelah rotarinya itu selesai, selama penjemuran lah. Nah, untuk penjemurannya berapa hari ya, kita lihat 2 atau 1 hari juga nggak apa-apa, kan ini tanahnya udah kering. Besoknya itu kalau misal nggak hujan, ya udah kering sendiri. Nanti rumput yang terangkat karena rotari bisa kita ambilin, kita kumpulkan atau kita bakar, jadi lebih bersih. Nanti untuk tumbuhnya rumput pas kita nanam juga nggak ngerepotkan. Nah, ini kembali yang ke lahan bekas padi itu. Kalau setelah kita rotari itu kita kecilin lagi bedengannya, ini gulutannya nih. Untuk ukurannya ini sebenarnya bebas ya. Kalau saya sendiri ini drainase pertama itu atau gotnya itu lebarnya 40 cm. Terus untuk got yang agak dalam itu saya buat 2 meteran. Nanti saya gulut lagi menjadi 1 meter jadi lebar gulutan ini 1 meter. Disesuaikan aja nanti, kira-kira kalau hujannya datang terus itu yang penting tidak menggenangi gulutannya ini sendiri, biar pH-nya itu normal. Nah, ini kan kelihatan kering, tanahnya udah terjemur. Sambil kita membuat gulutan yang tengah ini buat jalan ini, jadi tanahnya bisa kering. Nah, kalau yang ini yang bekas lahan bawang merah itu. Nah, ini kan sisa-sisa rumputnya bisa terangkat, jadi tinggal kita ambilin, kita kumpulkan gitu. Dan proses berikutnya itu setelah penjemuran tanah itu kita angkat tanah sisa yang jatuh karena rotari itu ke bedengan lagi, kita naikkan. Setelah kita naikkan itu kita ratakan di atas sambil kita bersihin rumputnya, sisa-sisa atau tanaman yang nanti bisa mengganggu tanaman bawang merah kita. Nah, kebetulan besoknya ini hujan ya, tapi nggak begitu deras. Nah, ini bisa dilihat tanahnya kan langsung hancur. Ini pagi pas saya cek kan karena malamnya itu hujan, kebetulan hujan. Nah, ini kan bekas rotarinya jadi kan langsung kepure, hancur. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman itu usahakan hafal karakter tanahnya sendiri, itu bisa dibedakan. Kalau untuk momen sekarang ya, maksudnya ini kan musim kemarau mendekati musim hujan gitu, misalnya nanamnya itu. Jadi buatnya lahan itu kita siapkan ya pas masih belum datang hujan. Nah, ini kan senggol sedikit itu udah hancur. Nah, ini tanahnya agak basah. Dan ini sisa-sisa apa itu, tanah yang tadi yang saya bilang tadi itu kita naikkan ke atas ini sambil kita untuk nanti nyetelnya drainase ini. Kalau nanti udah rapi di ke atasin, kita terus bedengannya gulutan di atas itu kita ratakan, kan bisa untuk ditaburin kapur dolomit. Nanti mungkin berikutnya itu waktu kapan komposnya dulu atau kapur dulu punya gitu kan, bebas lah sebenarnya. Bisa kapur dulu pindah dulu, bisa komposnya kita selangin 2 atau 3 hari. Kalau lahannya luas kan ya membutuhkan waktu. Yang penting enggak terlalu dekat dengan waktu kita tanamnya bawang merah. Ya masih 4 atau 3 hari, yang penting udah selesai finish semua. Secara singkatnya ya sebenarnya seperti itu kalau teknik saya itu pas pengolahan lahan. Yang penting itu kita, walaupun pengolahan lahan mungkin kalau teman-teman agak ribet atau gimana gitu kan,
nggak apa-apa kita itu ngolah tanahnya agak ribet, yang penting nanti pas kita ngerawatnya itu lebih mudah. Jadi bawang merahnya itu nggak bingung masalah lahan, karena biasanya setiap daerah kan pengolahannya itu berbeda-beda lah. Tapi ya kalau di daerah saya umumnya kurang lebih seperti ini. Saya sendiri juga seperti inilah. Mungkin buat teman-teman bisa buat referensi yang bener-bener pemula. Kalau udah yang sering nanam kan mungkin punya trik-trik sendiri. Nah ini setelah kita angkat sisa itu tinggal penaburan kalsium itu ya, bisa kapur dolomit. Ini saya pakai Petroces. Udah mendung daerah sini. Untuk ukuran Petroces ini biasanya saya kasih taburin tipis gitu, yang penting rata gitu, nggak harus segini berapa kuintalnya, enggak. Ini saya kasih 5 kuintal. Nah ini kalau lahan yang bekas padi, ini pembukaan lahan baru yang ini, di atasnya saya pakai sistem lap itu nantinya. Nah ini sekarang penaburan itu komposnya itu kuhe sapi, ini saya fermentasi pakai trichoderma, tretes sama gula merah itu. Ya ini kuncinya subur kalau saya itu, karena sekarang kan pupuk mahal, biasanya saya pakai ini lebih ngirit lah pemupukannya nanti. Yang namanya gimana ya, ini ternyata malamnya ini semalaman hujan lebat banget, akhirnya tanahnya ini udah halus. Sebenarnya kan tadi kemarin itu sisa tanah yang habis di kultivator itu dikeatasin gitu, terus ditaburin pupuk kompos. Ini kan nggak halus, biasanya tinggal nanti pas diratakan tanahnya itu udah tercampur. Ternyata ya namanya alam, nggak tahu, ternyata hujan semalaman. Nah ini kan tanahnya banyak yang gelender ke bawah ini. Nah ini komposnya itu saya pakai 1,5 ton ini kalau nggak salah, kurang lebihnya. Tapi nanti ya nggak tahu ini nanti saya pakai semua atau gimana kan, yang penting udah rata ya udah, nggak harus 1,5 ton saya masukkan semuanya. Ini nanti tinggal nunggu tanahnya agak kering itu sambil diratakan. Biasanya udah komposnya ini udah tercampur sama tanahnya, jadi tinggal nyepray M21 sama nanti kalau mau tanam pakai Herbigul itu. Ya mungkin ini seminggu lagi lah nih, nunggu selesai udah nanti tinggal ngecek pH nya itu. Jadi kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman, kalau saya pas pembuatan lahannya agak acak adul ya, tapi ya ini ya seperti inilah. Nah, semoga nanti bisa subur lebat kayak yang dahulunya itu. Nah ini udah jadi, tinggal nanti nunggu tanamnya ya. Kurang lebih ya seperti itu. Semoga teman-teman yang baru nonton video ini subscribe atau bisa buat mungkin patokan lah kalau misalnya lahannya seperti ini punya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.